Ya, selamat pagi semua ya. Jam udah betul, Pak. Ya, banyak banget. Ya, sekali lagi thank you ya. Kita kali ini punya acara yang beda dari biasanya nih, ya. Biasanya kita kan bahas tentang bisnis gitu ya, bahas yang serius-serius, manajemen gitu. Tapi kali ini kita beda daripada yang lain. Kita kali ini akan masak-masak. Wah. Ya, kita akan ada Chef Yuliana dari Bali ya. Terus ada Chef Meli ya, terus ada Chef Berfik dan saya sendiri ya, karena saya kemampuannya terbatas ya pasti nggak jauh-jauh dari Indomie aja dah gitu. Terus ya kita senang sekali kita punya variasi acara gitu ya, dan apalagi kita mengusung salah satu tema grup kita yang F&B gitu. Ya, biasanya kita F&B kita pernah ada acara yang jalan bareng tuh yang waktu itu di Glodok ya, walaupun yang datang nggak gitu banyak gitu. Tetapi kali ini ya karena kita paham lah ya masih dalam suasana COVID gitu ya. Nah, tapi kali ini kita bikin acara yang berbeda supaya banyak yang bisa join ya, lumayan ya udah 31 orang join pagi ini gitu ya. Welcome, selamat datang ya. Dan tentunya sekali lagi acara ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada bantuan support penuh dari Binus Aro ya. Oleh karena itu saya mewakili BIKA kembali mengucapkan terima kasih kepada Binus Aro yang dengan setia terus mendukung acara buat alumni ya. Pagi ini Pak Sisono juga udah join ya. Pak Sisono boleh Pak sedikit menyapa-nyapa teman-teman semua. Pak silakan Pak Sisono. Selamat pagi semua. Salam sehat. Semoga semuanya bisa menikmati acara masak-memasak, dan tentunya kita berharap bisa mencobanya nanti di rumah masing-masing gitu ya. Selamat menikmati acara. Saya nggak mau terlalu lama. Saya pengen ngelihat bagaimana Indomie kekinian dibuat oleh Bro Matius, lalu Chef Meli Berfik dan backingnya Yuliana. Begitu ya. Kita saksikan. Sebetulnya saya sih berharap kita dapat kebagian juga gitu. Bagian, tenang aja. Selamat menikmati, dan resepnya boleh dibagi-bagi kali ya. Siap, siap. Oke, thank you, good luck ya semua. Terima kasih untuk para chef yang sudah bersiap di sini, menyediakan waktunya luar biasa. Thank you banget. Selamat menikmati ya semua partisipan. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sisono ya, kita jadi hari ini ada 4 chef ya. Saya sendiri akan masak tentang Indomie, tapi tentunya kalau masak Indomie biasa kan udah biasa gitu ya. Nah, kita mungkin bosen mau coba cara yang baru ya. Nah, ini saya ada bawa sebuah teknik yang baru gitu ya. Nah, terus Chef Berfik, nah ini urusan bandeng ya. Apalagi ini dagangannya Bro Berfik juga nih gitu ya. Moga-mogahan nanti sekalian lah teman-teman dibeli. Terus Chef Yuliana ya itu pasti nanti main baking ya, seperti passionnya selama ini terlihat di grup gitu ya. Kalau kita kan biasanya ngelihat jadi udah jadinya doang. Sekarang gimana nih proses pembuatannya itu yang nanti kita penasaran untuk lihat ya. Dan tentunya Takir ya, itu ini yang lagi Korean style ya, ini yang sangat kita tunggu-tunggu juga gitu ya. Apalagi dimasaknya pakai perangkat yang mutakhir nih ya, pakai salad master nih. Nanti kita penasaran banget ya, pengen tahu nih kecanggihan dari alat itu gitu ya. Ya, oke, Yopi, saya balikin Yopi, silakan. Nanti bagaimana mekanismenya teknisnya disampaikan ke teman-teman. Oke, jadi saya informasi sedikit buat teman-teman semuanya. Acara ini tidak bisa berlangsung kalau tidak ada sponsor ya kok ya. Iya. Boleh kok, ada apa aja nih kok? Aduh, Yopi aja deh ya, ayo siapa aja tuh? Oke. Sponsor pertama kita ini ada dari Homelive. Nanti boleh coba dilihat Instagramnya, ini perlengkapan nih nanti. Oh ya, untuk jangan sampai nanti setelah selesai acara tetap ikutan ya sampai terakhir acara, nanti akan ada surprise. Lalu ada sponsor kedua itu dari kita, ada dari PT Aselis Lentera Indonesia. Ini perusahaan
IT. Lalu ada sponsor berikutnya itu dari Good Meat Real Beef. Waduh, ini kalau saya ngelihat dagingnya jadi lapar ini. Aduh, saya nggak ada yang masak ini ya. Aduh, kayaknya boleh juga nih. Gitu. Makan dulu Bro Yofi. Oke, lalu yang keempat ada dari Favorit Indonesia. Terima kasih kepada sponsor. Lalu saya mau memberikan teknis sedikit untuk acaranya. Jadi saya info ulang ya. Anak, tolong bantu anak. Oke, saya akan informasi sedikit lagi. Jadi nanti Chef Matius Kelvin akan memasak Indomie kekinian. Chef Berpik akan memasak ikan bandeng. Chef Yuli akan baking kue. Aku lupa, Ci. Nama baking kuenya apa, Ci? Chiffon ya, Ci? Chiffon, ya. Lalu dari Cimeli akan memasak bibimbap. Nanti teman-teman boleh dilihat akan ada breakout room. Teman-teman boleh lihat pengen masuk kemana. Jadi nanti Chef Matius sama Chef Bervik pria-pria akan masak di Syadan. Lalu Chef Yuli dan Chef Meli nanti akan masak di Anggrek. Ini jangan kaget ya, bukan kampusnya sudah bisa dimasuki. Ini cuma virtual. Mereka tidak masak di kampus, mereka masak di tempat masing-masing. Tapi ini ada kubu pria sama kubu wanita, satu di Syadan, satu di Anggrek, gitu. Oke, nanti boleh pilih. Nanti setelah masak boleh untuk kembali ke main room utama. Tapi ingat, nanti ada surprise lagi ada di room masing-masing untuk bisa menyimak. Nanti mungkin akan ada surprise dari chef-chefnya untuk memberikan suatu pertanyaan. Oke? Nah, itu aja. Kita mau mulai dari sekarang kali ya. Chef-chef udah pada siap? Ready? Siap. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Bervik. Hari ini akan membawakan bagaimana sih cara masak bandeng yang simple aja di rumah nih, nggak pakai ribet, nggak pakai arang dan lain-lain gitu ya. Pakai seadanya aja deh. Yang penting kan lebih higienis ya dibanding kita beli di luar gitu ya pada masa pandemi kayak begini. Dan pertanyaannya kenapa bandeng gitu ya? Pastinya mengandung omega 3 gitu ya. Sesuai dengan program pemerintah juga gitu ya, menggalakkan omega 3 agar dikonsumsi oleh masyarakat juga gitu ya. Nah, saya nggak akan berlama-lama ya, karena ini bukan memperkenalkan diri saya sendiri, tapi bagaimana cara masak bandengnya, oke? Saya akan mulai. Nah, oke. Jadi kita bisa dapat biasanya itu kalau masak bandeng itu kalau nggak bandeng presto gitu ya, yang misalnya biasanya oleh-oleh khas Semarang gitu ya, itu kan udah mateng, tinggal goreng gitu. Memang bandengnya udah tulang lunak gitu ya, jadi nggak ada duri. Karena biasanya orang paling males makan ikan bandeng adalah durinya yang luar biasa. Dan nah ini kita ada bandengnya ini memang sudah frozen dan dalamnya ini sudah nggak ada durinya. Jadi kita lebih tenang mau makannya, nggak sibuk milihin ini gitu ya. Dan ini adalah bumbunya, di sini juga ada tertera cara masaknya seperti apa gitu ya. Next-nya adalah, nah ini ikannya, ikan bandengnya. Yang saya lakukan pertama adalah biar ikan ini tidak amis, saya akan teteskan dengan jeruk ya, seperti ini. Oke, fungsi jeruknya tersebut adalah memarinasi dan sebagai dia konektor antara daging nantinya dengan bumbu selanjutnya gitu ya. Jadi kita akan biarkan dulu ikan ini dimarinasi dulu
selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi Bro Matius sambil menunggu ikannya dimarinasi. Silakan Bro Matius. Oke. Ya, bentar. Oke, kita akan masuk Indomie kekinian. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang kekinian kurang tepat juga ya, karena saya justru belajarnya udah lama banget gitu. Jadi pertama kali saya menemukan teknik memasak Indomie yang baru ini, ya, justru waktu saya dulu ditugaskan ke Perawang ya. Jadi Perawang itu sekitar 4 jam dari Pekanbaru Riau, ya. Jadi waktu dulu saya di sana dan itu kan bisa dikatakan saya proyeknya itu berbulan-bulan, gitu ya. Nah, waktu proyek berbulan-bulan itu bikin saya bosen lah makanan-makanan di sana gitu. Jadi kalau kita bosen kan nggak jauh-jauh pasti baliknya Indomie lagi gitu ya. Nah, jadi saya pergi ke salah satu tempat yang jualan Indomie gitu ya. Nah, yang saya heran kok Indominya dimasaknya berbeda gitu ya. Nah, jadi saya mempelajari cara memasaknya gitu. Saya perhatiin dia cara masaknya dan memang bener rasanya juga jadi unik, berbeda gitu dibandingin sama rasa Indomie yang biasanya kita makan gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua yang biasanya lagi iseng, aduh mau iseng mau makan apa, mau makan Indomie tapi Indominya bosan masaknya gitu-gitu terus gitu. Kenapa enggak kita coba pakai cara yang baru yang sekarang kita mau coba ya. Gitu. Nah, untuk mencoba pertama yang pasti kita potong bawang putih ya. Ya, kita potong bawang putih gitu ya. Kita potong bawang putih dicincang biasa seperti itu ya. Nah, terus juga siapkan juga seperti biasa telur ya. Nah, kalau telur ya karena kita udah berumur jangan Pak ya. Inilah cari yang rendah kolesterol ya. Cari yang rendah kolesterol gitu ya. Jadi telur udah pasti. Terus sayur-sayuran saya sayur-sayuran pakai biasa caisim dan kol. Seperti itu ya. Jadi saya pakai caisim dan kol gitu. Nah, terus Indominya ya. Nah, kalau Indominya nah ini kan kita biasa mengalami dilema ya terhadap Indomie ya. Kalau kita makan Indomie 1 rasanya kurang. Kalau makan Indomie 2 kebanyakan ya. Jadi Indomie itu pertama di awal-awal agak kurang ajar gitu ya, tetapi setelah mendengarkan aspirasi banyak orang, akhirnya ketemu solusi yang namanya Indomie goreng jumbo. Ya. Jadi kalau mau yang sedang-sedang pas gitu ya, pakailah Indomie goreng jumbo. Jadi saya pakai Indomie goreng jumbo ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus cuman nanti memang saya akan sedikit sharing ya. Mungkin ada mie yang lebih tepat ya selain daripada Indomie. Cuman kalau Indomie ini kan rasanya memang sudah familiar buat kita gitu. Oke, kita mulai memasaknya ya. Kita panaskan. Ya. Nah, penting ada satu kata kunci yang penting yaitu siapkan air panas terlebih dahulu ya, gitu. Karena nanti begitu pas lagi masak, kalau bisa air panasnya itu sudah mendidih. Pas lagi kita sudah memulai masak gitu. Saya tadi sudah bikin air panas di sana gitu ya. Pastikan waktu kita memulai kalau bisa air panasnya sudah mendidih. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan gitu. Oke, kita mulai sekarang ini udah dipanasin gitu ya. Nah, kita masukin minyak ya. Masukin minyak, seperti biasa ya. Nah, kalau bisa sih memang masaknya pakai teflon anti lengket ya, karena nanti kita masak agak lama dan khawatirnya bisa membuat jadi lengket gitu Indominya. Gitu. Jadi saya masak pakai teflon anti lengket. Nah, kalau udah panas nanti kita masukkan bawang putihnya ya. Kita tunggu. Tunggu ya. Nah, jadi nanti setelah bawang putihnya kita masak ya, kita tuang air panasnya. Gitu. Nah, terus Indominya dimasak, kita nanti masak terus sampai kering Indomie gorengnya. Jadi itu sebabnya kenapa mesti pakai air panas, nanti saya jelaskan. Ya, kita masukin. Nah, kita goreng ya. Bawang putihnya kita goreng, kita tumis gitu ya.
Dan kita tumis biasa sampai harum ya. Nah, kalau kita tahu jangan sampai nanti kegosongan ya. Jadi bawang putihnya itu mesti sampai agak coklat-coklat dikit, tapi jangan sampai kegosongan. Gitu. Nah, mungkin atau saya deketin kali ya. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat ini bawang putihnya masih belum coklat nih, ya. Jadi biarin dulu. Kalau sampai agak coklat baru. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah mulai agak coklat gini, ya, baru kita masukin air panas yang udah mendidih tadi, ya. Langsung kita masukin air panasnya. Ya. Nah, masukin air panas, terus kita masukin Indominya. Sekali lagi, kenapa air panas? Supaya Indominya tidak terlalu lodoh, gitu. Ya, kalau dia sudah air panas kan dia jadi cepat. Nah, di sini kita bisa masukin telurnya ya. Nah, telur jangan lupa ya, kalau kita setiap kali kita buka telur ya, seringkali kita menemukan telur yang busuk. Ya, jadi jangan begitu dibuka langsung cemplungin, ntar kalau telur yang busuk habis nih makanan ya. Jadi biasanya saya habis diketok saya cium dulu gitu, atau kita langsung ke tempat dulu gitu ya. Kita buka ke tempat, jadi kan kita bisa tahu kalau dia bagus apa enggak gitu. Nah, kalau kita lihat telurnya bagus ya. Aduh. Waduh. Aduh. Notebook saya kena telur, kacau. Waduh, kacau. Notebook saya kena telur. Notebooknya makan telur dan nih. Nah, jadi taruh telurnya. Nah, kita lakukan terus ini, kita masukin bumbunya. Masukin bumbunya ya. Nah, kita lakukan ini terus sampai dia benar-benar kering. Gitu. Jadi memang ini mie-nya nanti jadinya nyemek gitu ya. Nah, nanti kalau dia udah mulai agak kering baru kita masukin sayur-sayurannya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Sambil kita nunggu kering, kita balik lagi ke Bro Berfik dulu deh.
Karena dia kalau nunggu keringnya agak lama nih. Silakan Bro Berfik. Oke. Nah, setelah ikan sudah dimarinasi, nah sekarang kita sudah siap ya. Yang pertama adalah kita panaskan dulu wajannya. Oke, apinya jangan sampai terlalu besar ya, karena nanti takutnya matangnya tidak merata sampai ke dalam. Kalau boleh dilihat ya cukup kecil aja. Sorry, oke, saya pindah dulu deh, biar melihatnya lebih dekat. Ya, saya menggunakan yang penting wajannya anti lengket, ya, biar nggak nempel sana nempel sini. Karena bumbunya kita sudah ada menggunakan juga kecap manisnya, gitu ya. Ya kita putar dulu biar merata, gitu ya. Ya ini kita masukkan sedikit minyak ke dalam sini. Kita biarkan dulu biar matang dulu. Nah, karena sekalian nge-grill ya, kalau saya akan tambahkan adalah ini bawang putih, bawang bombay, dan juga ada tomat gitu ya. Nah, kenapa tomat? Karena untuk cowok-cowok ini untuk pencegahan ya, nantinya di masa tua gitu ya, untuk pencegahan prostat itu sangat disarankan untuk konsumsi tomat. Tapi konsumsi tomat itu jangan mentah-mentah, karena si fitokimianya itu bereaksi jika dia sudah dimasak dengan matang. Nah, untuk ngetes apakah pancinya udah panas, saya akan coba cemplungkan sedikit bawang. Oke, sudah panas, sudah siap. Untuk pertama, saya akan menggrill bagian kulitnya dulu. Saya akan mulai mengoles bumbunya ya. Boleh mau pakai kuas juga boleh, seperti layaknya di rumah makan, atau mau langsung pakai sendok, biar lebih banyak, lebih jos ya. Jadi nanti bumbunya akan meresap lebih banyak lagi. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah kita grill dulu bagian kulitnya ya, biar nantinya akan lebih kering di sana di bagian kulitnya. Lalu selanjutnya nanti kita akan balik bagian ini.
Oke, kurang lebih sudah mulai matang. Kulitnya kita akan lihat dulu. Nah, kita bisa mulai balik ya. Sudah kelihatan ya. Sudah ada karamelnya di sini, sudah kelihatan. Nah, sekarang jangan lupa kita bumbu diaplikasikan juga di kulitnya. Makin banyak bumbunya, makin gurih. Untuk di sampingnya saya bisa sekalian tambahkan bawangnya. Dan juga tomat untuk di grill. Teman-teman kalau suka untuk grill, itu kan cocok ya, ada beberapa misalnya kayak paprika gitu ya, itu juga boleh ditambahkan juga tuh. Nah, kita mau tambah bawang daun juga boleh juga. Nah, si bawangnya udah di sini udah mulai kelihatan, agak sedikit mulai berubah warna. Jangan lupa kita terus di stir ya. Ya merata matangnya. Oke, dagingnya pun sudah mulai karamelnya sudah keluar. Bro Matius mau lanjut dulu? Ya, jadi pada dasarnya tadi udah dilihat ya. Ini hasilnya ya sudah kering. Jadi kita masak sampai kering. Jadi akhirnya jadi kayak mie cemek gitu ya. Nah, tadi saya sebenarnya lupa menginformasikan di awal ya ketika kita lagi masak bawang putihnya ya, lagi tumis bawang putihnya. Ini ada opsi ya, tapi opsi ini cuman jangan untuk teman-teman yang muslim ya. Ya, jadi ini ada yang namanya angcu ya. Angcu itu arak gitulah buat masak gitu ya. Jadi ini memang mengandung alkohol gitu ya. Nah, kalau memang buat yang non muslim itu silakan pas lagi tadi masak pakai pas lagi tumis bawang putihnya, angcunya dituang supaya ada wangi-wangi yang enak gitu loh, seperti itu ya. Tapi buat yang teman-teman yang muslim jangan pakai ini ya, karena ini mengandung alkohol gitu. Ya, kalau dari kita udah jadi seperti ini ya. Ya, jadinya seperti ini, jadi mie cemek gitu ya. Oke, itu aja kalau dari sisi Indomie gitu. Silakan balik lagi ke Bro Berfik. Oke, jadi kita bisa lihat ya dari dagingnya sudah mulai ada karamel ya, tapi kita masih tetap lanjut
untuk sekalian nge-grill lagi kulitnya tadi yang sudah diaplikasikan bumbu ya. Nah, dan juga sekalian tunggu si bawangnya ini lebih matang lagi, matang lagi. Oh ya teman-teman, kalau misalnya nanti kepalanya ini mau dibuang, silahkan aja gitu ya. Dan juga ekornya juga bisa juga langsung di ini, karena memang di dalamnya ini memang dia udah bersih, nggak ada tulang punggungnya nggak ada, dan juga si durinya udah cabut duri gitu ya. Jadi kita lebih tenang kalau makannya gitu, nggak sibuk berkutat sama duri ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan plating. Untuk plating saya sudah siapkan tomat di sini. Lalu saya akan pindahkan ikannya. Oke, voila, tara, bandengnya sudah jadi. Oke, jadi kita tinggal siap aja mau menu makan siang atau makan malam, ya beres. Jadi ini udah jadi ya, teman-teman ya. Silakan. Wah, menggiurkan Bro Bertik. Ya karamelnya dapat ya di sini ya, di gosongnya ya. Tapi kita nggak pakai arang ya, nggak pakai repot-repot ya. Gitu. Yang penting pakai wajannya anti lengket lebih gampang. Oke, lanjut. Yo. Ya, jadi teman-teman itu kira-kira acara kita yang di sini gitu ya. Untuk Indomie buat yang kurang gitu suka cemak-cemak atau terlalu lembek gitu ya. Nah, alternatif lain itu pakai mie yang Korea-Korea gitu. Kalau mie Korea itu Indominya lebih tebal dan maksudnya mie-nya lebih tebal dan lebih keras ya gitu. Jadi alternatif lain bisa pakai yang mie yang Korea-Korea gitu. Tetapi tentunya secara taste ya beda bumbu ya gitu. Jadi itu aja tambahan dari saya gitu. Oke, Bro Luki, selesai acara kita gitu. Nah, saya kembalikan ke moderator. Next apa nih? Ini nggak jadi itu kok. Katanya mau ada kejutan. Oh, ada dong. Ya udah, dibahas di sini atau di depan ya? Mau di sini atau di depan? Di sini aja kali ya. Boleh, langsung kok. Nah, jadi kejutan ini ada berapa orang di sini nih? 1, 2, 3, 4, 10 sih, 9 partisipan ada. Tapi kalau itu Ya, minatnya di tempat ya. kita lebih dikit ya daripada yang cewek-cewek ya. Iya, kayaknya ke cewek semua nih. Ya, berarti untuk 4 kita punya masing-masing 2 hadiah ya kejutannya ya. Gitu, kejutannya 2 hadiah ini malah sebenarnya bisa digilir kali. Udah kagak usah pakai pertanyaan lagi nih. Oh, peluang besar nih berarti nih. Hah? Peluang besar nih. Oke. Pak Kurus nggak boleh ikut ya. Oke, kan ada Bro Mario, Bro Budi, Nggak boleh ya? Kristi, gitu ya. Berarti udah langsung bagi aja nih mah. Udah pas dong. Ya, kita udah nggak usah pakai pertanyaan-pertanyaan lagi dah. Ya langsung Tadi aja. ada yang bertanya. Sorry dipotong. Tadi ada yang nanya, bumbu bandengnya apa aja ya? Yang pasti pertama sih ada beberapa rempah ya di sini ya.
ada jahe termasuk, ada lengkuas juga, ada bawang putih, bawang merah juga ya. Nah, juga pakai kecap. Nah, silakan kalau misalnya ada mau ditambahkan yang lain juga bisa juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang udah kasih satu packing yang bumbunya udah jadi, nah, jadi nanti tinggal diaplikasikan. Ini bekasnya sebentar saya ambilkan yang ini ya. Nah, kami nunggu panitia boleh bantuan mencatat ini ya supaya nanti dikirim alamatnya ke Bro Budi, Sis Kristi, Bro Mario ya. Jadi bumbunya udah ada, udah ready. Bro Brevik, aku boleh nanya nggak? Silakan. Itu kan kalau yang bandeng itu kan beku ya? Frozen ya? Frozen bandeng ya? Beku, frozen. Nah, Ya. itu kira-kira kalau mesti didiemin itu berapa lama ya buat sampai dia misalnya ready to cook buat dimasak? Nah, persiapan pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau aku semalam dari freezer, aku turunin dulu ke chiller. Ya, jadi tadi pagi pun aku buka udah langsung bisa dipakai. Oh, oke. Oh, berarti turun ke chiller dulu ya? Turun ke chiller aja. Nah, karena dari semalam aku keluarkan ke chiller. Nah, kalau misalnya memang mau langsung pakai, ya bisa aja dibiarkan di suhu ruang ya. Kurang lebih mungkin sekitar 2 jam lah. Sampai dia benar-benar si tengahnya itu antara daging dan daging itu bisa ngebuka dengan sempurna. Itu tanpa perlu kita potong-potong. Kondisi plastiknya dibuka ya, Bro? Atau masih tetap di vakum, ditutup? Waktu pas diam tadi? Masih di vakum. Oh, jadi kalau misalnya memang di suhu ruang boleh dibuka. Oh, boleh dibuka. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kondisi ke chiller, biar chiller kita juga nggak bau ya. Nggak tercampur aromanya, jadi tetap disimpan pada bungkus yang nggak dibuka. Gitu. Boleh. Oke, siap. Gimana, Bro Markus, ini hadiahnya mau langsung dibagi atau? Langsung aja udah. Langsung aja ya? Orang di sini. Berarti buat Bro Mario, Bro Budi, sama siapa nih? Listi ya? Ya. Oke, ini apa yang mesti diminta? Alamat, nomor handphone, atau apa? Ya, alamat sama handphone kan, nama. Oke, Kita buat ngirim. teman-teman, aku PM ya. Alamat lengkap ya, dengan kode pos. Nah, ini lagi monyet ini jamur kitase. Oke. Bro Bertik, kalau udah mau tanya dong. Bukan rumah di sana kali ya? Silakan. Ya, Cuma 3 orang ya itu ya? Ada Mario loh. Iya, 3 orang. Bro Budi, Bro Mario, masih Listi. Ya. Oke, siap. Sip. Yaudah, tadi yang mau tanya siapa ya? Aku, Bro. Budi. Ya, Budi. Bandengnya bisa duri lunak. Apakah sebelumnya diproses presto dari pabriknya atau gimana kok bisa udah presto kan? Soalnya duri bandeng itu seperti rambut. Betul sekali, Pak Budi. Kebanyakan orang memang malas makan bandeng, durinya itu banyak. Nah, ini posisinya bandengnya masih mentah ya. Jadi bukan sudah mateng, bukan proses presto juga. Kalau presto pasti bandengnya udah mateng gitu ya. Itu layaknya seperti yang kita bisa dapat beli di Semarang ya rata-rata ya, bandeng presto gitu ya. Sudah dimasak. Kalau ini masih mentah, jadi yang dilakukan oleh suppliernya adalah dicabut durinya. Jadi duri-duri yang halus seperti rambut itu udah nggak ada, udah bersih dan tulang punggungnya udah nggak ada. Makanya jadi kalau misalnya kita lihat, kelihatan nggak ya? Nah, di sini udah nggak ada, si tulang tengahnya udah nggak ada. Ya. Jadi udah cabut duri. Begitu Kak Budi. Oke, thank you.
You're welcome. Menarik bandengnya. Dimakan Bro Bertik biar kelihatan dagingnya. Hah? Tuh, Bro Matius makan sendiri tuh Indominya. Bikin Cuma yang paling seru sih Bro Matius sih, menikmati sekali. Iya kan ya nih. Udah habis. Sayangnya nggak kebagian di sini. Bikin sendiri kalau gampang kan. Nanti akan difoto dulu, fotonya di report baru udah gitu akan di share seperti apa nanti bagi itu. Oke, lanjut. Teman-teman, Ko Budi, Cilisti sama Bro Mario, aku ada PM ya untuk minta alamat sama nomor telepon untuk nanti ada pengiriman paket dari tim panitia. Aku ada chat di saya. Oke, kita ke room sebelah ya. Oke, kita ketemu sebelah. Thank you for watching. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan pakai untuk masak sifon. Jadi bahan-bahannya ada telur. Telur itu dipisah, baik kuningnya maupun putihnya, nggak kelihatan. Baik kuningnya maupun putihnya itu dipakai. Jadi putihnya saya langsung taruh di mixer. Bisa kelihatan. Kuningnya taruh di sini, pisah. Kemudian putihnya di mixer. Kemudian kita aduk dulu untuk yang adonannya. Yang pertama itu bahan kuning telur dicampur dengan gula sedikit. Saya aduk dulu. Pakai whisk aja. Setelah teraduk rata, kita campurkan minyak. Ini minyak sayur yang masih baru tentunya. Kemudian sambil diaduk juga, kita campurkan santan. Santan ini boleh misalnya santan kita peres sendiri, tapi bikin yang lebih kental. Kalau saya untuk simple, saya pakainya santan kara. Nah, setelah diaduk begini, kita masukkan misalnya nih kita mau rasa pandan, kita masukkan sari pandannya. Kalau sekarang saya bikin yang rasa vanila. Jadi ini yang rasa vanilanya kita taruh sedikit. Nah, kemudian ini adalah tepung campur antara tepung protein rendah dengan maizena. Jadi saya pakainya kunci biru, kemudian dengan maizena dicampur. Tidak perlu diayak. Ada sebagian kalau untuk kue-kue tertentu memang perlu diayak, kalau untuk sifon tidak perlu diayak. Jadi kita aduk sampai dia gumpalnya rapi. Ini masih belum. Saya sebenarnya juga belajarnya dari anak-anak binus yang di grup FNB itu awalnya. Nah, ini jadi adonannya sampai kali seperti ini dan sudah rata. Kemudian, nih, bantu Mama pindah ke sini. Ini putih telur yang tadi saya mixerkan. Boleh pakai mixer apa aja, nggak masalah. Pertama, kecepatannya agak rendah dulu. Nanti di menit ketiga, kita taruh garam sedikit, kita taruh krem tartar sedikit, kemudian pelan-pelan kita taruhkan gula pasir. Nah, sekarang saya kasih ke Meli untuk mulai melanjutkan bimbingannya. Terima kasih. Oke, thank you Ciuli. Cimeli boleh silakan lanjut sambil itu. Ini teman-teman lihat sendiri ya. Boleh dipin untuk chef-chefnya nanti.
Boleh, Ci, silakan. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang ya. Nama saya Meli. Kebetulan saya alumni BINUS angkatan 99 ya, BINUSian 2003. Suatu hari saya dihubungi panitia untuk mengisi acara BINUS ini ya, memasak ya. Bukan berarti saya jago ya, enggak. Tapi mungkin mereka, entahlah mereka lihat apa ya, tapi mereka memberikan kesempatan pada saya untuk memasak. Kali ini saya akan membawakan menu bibimbap. Bibimbap itu istilahnya nasi campur arah Korea ya. Suara saya jelas? Masuk. Oke. Nah, kebetulan hari ini saya akan memberikan memasaknya menggunakan cookware saya ya. Cookware saya adalah Salad Master. Sebenarnya bisa dimasak di apa aja, tapi kebetulan saya punyanya ini, jadi saya akan menggunakan Salad Master. Salad Master ini perusahaannya sudah berusia 75 tahun ya, dari tahun 1946, buatan Amerika. Nah, seperti moto Salad Master adalah we change life. Jadi sejak pandemi ini, sejak tahun kemarin pandemi, saya mulai belajar memasak. Sejak Juli ya, saya invest untuk alat masak ini. Kenapa alat masak ini begitu spesial? Mungkin teman-teman ada yang sudah punya, teman-teman ada yang belum punya, teman-teman ada yang tertarik, boleh nanti habis acara ini hubungin saya. Bisa tanya-tanya dulu ya. Nah, sekarang saya akan mendemokan masak bibimbap dengan Salad Master ya. Pertama, bibimbap itu ada nasi ya, nasi. Kita akan masak nasi dulu. Saya sudah cuci berasnya. Saya akan menggunakan alat masak ini, namanya MP5. Ini adalah panci listrik di Salad Master ya. Ukurannya tinggi. Biasa ini multifungsi, bisa untuk kuah, bisa untuk bikin kue, juga bisa untuk menggodok kaldu selama 12 jam atau 24 jam di mesin ini bisa. Tapi saya biasa suka masak nasi di sini. Pertama kita masukkan berasnya. Saya kali ini menggunakan 2 cup yang sudah saya cuci ya. Beras, lalu kita karena kita akan membuat bibimbap, biasa nasinya maunya gurih ya. Jadi saya masukkan santan ya. Kaldu ayam. Kaldu ayam yang sudah saya siapkan. Kaldu ayamnya, porsi airnya itu sesuai dengan porsi biasa kita masak beras di rice cooker ya. Kita kasih sedikit garam biar ada rasanya ya. Dengan gula ya, garam dengan gula. Biar nanti nasinya gurih ya, ada rasanya. Kita akan colok. Sementara dia memasak, kita akan memasak yang lain ya. Itu pancinya sistem kayak rebusan gitu ya, Ci? Ini bisa untuk panci listrik seperti rice cooker cara kerjanya. Oh. Jadi ini saya atur timer ya. Jadi maksudnya gini. Jadi di panci listrik ini kelihatan nggak? Jauh. Oke. Jadi untuk memasak nasi kita akan atur timer di mesin ini. Jadi dia otomatis masak. Kita misalnya 2 rice beras, dia ada takarannya di sini akan masuk ke ini. Kita akan atur rice 1. Ini ceritanya dia rice cooker gitu ya. Jadi bisa masak nasi di sini. Kita tinggal colok aja, udah kita tinggalin. Oh, jadi semuanya pakai listrik bisa, pakai IP juga bisa gitu. Nah, sebenarnya masak nasi bisa pakai kompor juga, teman. Hari ini saya masaknya di panci listrik karena kompor saya cuma 2. Nanti kalau saya masak lagi saya susah konsentrasi untuk banyak-banyak. Sebenarnya bisa masak nasi. Saya paling suka masak nasi di panci ini yang kecil-kecil. Jadi ini praktis, cepat sekali. 15 menit nasinya sudah jadi. Ya, silakan. Oke. Nah, hari ini kita akan marinate dagingnya. Nih, hari ini kita dapat sponsor nih. Daging dari Good Meat ya, seperti tadi sudah dikatakan. Ya. Nih dagingnya. Terima kasih ya, Kok, yang sudah sponsorin. Nih, dagingnya ini pakai yang slice gini ya, yang ada minyaknya. Saya campur dengan yang low fat. Low fat. Nah, campur kita marinate dulu. Bumbunya nanti saya kasih. Dagingnya dimarinate biar ada rasanya ya.
Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin kalau itu di akhir ya. Ada sesi tanya jawab nggak ya? Ada, boleh. Teman-teman barangkali ada yang mau langsung bertanya, boleh di kolom chat, teman-teman. Nanti kalau misalnya ini kalian sambil dengerin aku penjelasan, nanti ada door prize loh, 2 ya. 2, simak setiap penjelasan saya ya. Ada surprise dari penjelasan masak saya atau apa ya. Ini ya, jadi kita akan marinate dagingnya dulu ya. Kita pakai minyak wijen ya. Minyak wijen. Takarannya terserah ya. Sesuaikan aja gitu ya. Minyak wijen, garam sedikit. Dengan oregano. Pakai oregano biar wangi. Oregano ya. Oke, oregano. Mungkin ada yang nggak tahu oregano, bisa lihat di supermarket oregano ya. Nanti kalau ada yang mau minta resepnya boleh deh. Nanti mungkin dioper ke saya kali ya. Siap. Nah, kita marinate. Tambahkan sedikit kecap asin ya. Kecap asin sedikit saja ya. And then kecap Inggris. Kasih kecap Inggris sedikit dengan saus tiram ya, sedikit ya. Kecap Inggris. Bumbunya banyak karena ini memang buat masakan Korea khas dengan bumbu-bumbu ya. Oke, Kirain Korea harus pakai kecap Korea gitu, Ci. Enggak. Terus ada satu lagi, pala bubuk dengan cumin, jinten. Kasih sedikit aja biar ada aroma khasnya ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Oke. Tapi hari ini saya pakai ya. Ini nggak pakai nggak apa-apa ya. Ya. Pala bubuk ya. Nah, sudah dimarinate dagingnya, nanti kita masak ya. Terus yang lain ada lagi. Ini udah ya. Ini kayak gini ya teman-teman. Dimarinate sekitar 1 jam atau 2 jam juga boleh. Tapi kalau mau langsung masak juga nggak apa-apa ya. Nah, terus kita akan ada jamur shiitake. Ini juga kita marinate dengan minyak wijen dan oregano. Ini oregano sedikit. Kasih minyak wijen ya. Biar wangi ya. Nah, ini banyak ininya, banyak sayurannya banyak. Lalu ada paprika merah. Paprika merahnya juga dimarinate dulu. Dengan minyak wijen, dengan oregano juga ya. Semua dimarinate. Ini satu-satu ya saya marinate ya, supaya nggak tercampur ya, nanti buat dekoratnya kan dia terpisah-pisah. Kalau mau praktis sih bisa semuanya teman, kurang cantik ya. Nah, ini paprika kuning juga kalau ada bisa bagus ya, bisa mempercantik warna ya. Dimarinatnya sama dengan minyak wijen dengan oregano. Nah, seperti ini ya. Minyak wijen dengan oregano. Nah, kita pisahkan dulu, nanti kita akan tumis secara bergantian. Sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanya apa enggak? Masuk ke kolom chat, saya nggak bisa baca ya, nantinya Yopi bisa bacain kalau ada pertanyaannya. Nah, terus bahan-bahan yang lain, ada brokoli. Brokoli ya, kita akan merebus sayuran. Brokoli ya, ini brokolinya sudah saya cuci bersih ya, kita masukkan ya. Kali ini saya menggunakan panci ini yang ukuran 3 quart ya. Ini juga produk Salad Master, pancinya seperti ini ya. Ini masukkan brokolinya ke sini ya. Nah, masukkan juga wortel.
wortelnya sudah dipotong-potong tipis-tipis. Jadi disesuaikan untuk si brokoli dan wortelnya, mungkin wortelnya karena wortel ini keras, jadi kita potongnya agak tipis kecil biar pada saat masak matangnya barengan gitu ya. Jadi nggak ada yang satu belum matang, yang satu udah matang gitu. Jadi ini disesuaikan ukurannya. Kita tata begini. Dan satu lagi ada bayam. Ini juga opsional, sayurannya opsional. Kita mau pakai apa, di rumah ada apa, kita boleh pakai ya. Ini bayam ya. Mungkin Cimeli, sepertinya Ciyuli sudah ada masuk ke step selanjutnya. Sebentar. Boleh, boleh. Lanjut. Ciyuli mana ya? Sebentar, Ciyuli. Ciyulinya hilang sebentar. Sudah? Ini boleh lanjutin dulu sih. Kayaknya koneksinya keputus. Belum ya? Belum, silakan. Nah, udah begini. Sebelumnya saya mau menjelaskan kalau di Salad Master kami memasak merebus sayuran itu hanya membutuhkan sedikit air saja ya. Jadi nggak pakai air yang banyak-banyak seperti kita mau rebus sayur gitu. Nggak, pakai sedikit air tapi dia bisa matang. Karena apa? Karena di sistem Salad Master ini ada pemanasan yang merata ya. Jadi nggak perlu dengan air banyak. Selain itu juga air yang banyak itu akan merusak mengurangi nutrisi, vitamin dan mineral di dalam sayuran itu sendiri. Jadi nggak perlu dengan banyak air kalau pakai Salad Master ya. Ini saya buktikan ya. Kita hanya butuh 5 sendok air lah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini basahkan dasarnya, lalu kita masak. Sistem Salad Master menggunakan api sedang, lalu klik low. Jadi prinsip memasak dengan Salad Master adalah menggunakan api sedang, klik, saatnya kita mengecilkan api low. Jadi medium, klik, low. Itu ya, sistem memasak dengan Salad Master. Saya nyalakan kompor saya. Oke. Cimeli mungkin sambil menunggu kita switch ke Ciyuli ya. Ciyuli kameranya kayaknya keputar Ciyuli. Silakan. Suaranya belum masuk sama videonya keputar. Nah, ya. Sudah belum? Ya sudah. Oke. Sampai adonan ya? Ya. Jadi tadi itu setelah di mixer dicampurin sama gula. Sekarang dia posisinya begini. Jadi putih. Nah, putihnya ini caranya tahu pokoknya biar kalau kita begini dia nggak jatuh. Ini namanya stick pick. Nah, jadi kita campurnya sebagian, tidak boleh langsung. Oh, nggak boleh langsung berarti. Nggak boleh langsung semua. Terus adonnya kita aduk sampai dia bisa, nih kameranya mungkin ini mungkin kelihatan ya Yopi ya? Ya. Nah, ini diaduknya pelan-pelan. Kalau aduk terlalu keras, yang adonan putihnya jadi lembek, itu bikin adonan pasti bantet. Adonan harus tetap dia kental. Oke. Seperti ini kental. Nah, setelah diaduk sedikit rata, kita tambahkan lagi sampai yang di sini habis. Ini kira-kira kita bagi jadi 3 lah. 3 atau 4. Oke. Tergantung banyaknya dari putih telur yang kita dapatkan. Karena itu biasanya kalau saya bikin, saya lebih senang telur yang super gede. Saya biasanya pilih. Kalau di Bali, kita beli telurnya bukan kiloan. Saya rasa kalau di Jawa itu telurnya kan kiloan.
Kalau di Bali kita per piece, jadi 1 kerat harga berapa gitu. Nah, saya memilih telur yang ukurannya jauh lebih besar, karena pertama, kuningnya dia lebih besar, putihnya juga lebih banyak. Nah, kalau putih lebih banyak, adonan yang kita hasilkan untuk sifon ini juga lebih banyak. Nih, komponen matikan. Nah, contoh kayak begini, sudah bisa lagi ditambahkan adonannya. Itu berarti seluruh adonan sebanyak itu masukin semua ya, Ci? Cuma bertahap gitu? Masukin semua, tapi bertahap, tidak boleh langsung. Sebenarnya kalau secara teori tidak boleh langsung itu saya tahu, karena kalau terlalu banyak di sini kan sulit ngadonnya, Yok. Nah, ini kalau diperhatikan, tidak ada airnya sama sekali. Waktu saya belajar bikin kue pertama-tama itu, pertengahan tahun lalu, ada beberapa anak F&B-nya BIK juga, dia kasih tahu, itu coba lihat di dasar mixernya, apakah ada air apa enggak. Jadi kalau sampai ada airnya, itu berarti kemungkinan besar gagal. Nah, ini kalau diperhatikan enggak ada airnya sama sekali. Oke. Itu ciri-cirinya kalau adonannya sudah tipik. Nah, setelah diaduk rata, kita tinggal langsung masukkan ke loyang. Memang berapa ukuran loyang yang harus kita pakai, itu tergantung kalau sudah sering-sering tahu dah. Nah, saya sekarang memilih loyang itu yang ukuran besar, biar sekalian kerjanya. Atau misalnya yang mini-mini juga bisa. Jadi kita yang ngatur. Nah, kalau misalnya waktu awal-awal saya jualan, itu saya dicapnya mahal. Karena itu orang jual yang lain juga adonannya juga besar, tapi kenapa bisa harganya separuh? Nah, saya pikir itu agak aneh. Akhirnya setelah saya pelajari, ini karena saya juga baru Yopi di bidang kuliner. Jadi dari segi penampilan itu benar berpengaruh. Idealismenya saya namanya besar tuh besar, gede gitu. Tapi ternyata dalam jualan itu sedikit berbeda, Yok. Oke. Nah, jadi sedikit trik yang saya dapatkan. Jadi sekarang saya punya berbagai jenis koleksi loyang. Karena kalau orang misalnya mau yang sangat gede, ukuran segini, ini nih bisa 2 ukuran. Satu ukuran kita kasih separuhnya, nanti begitu dia ngembang bisa lebih banyak. Atau kalau dalam case yang kali ini, karena saya orientasi bukan untuk jualan yang hari ini, jadi semua aja saya cemplungin di sini. Oke. Bedanya bagaimana? Kalau kita agak tipis, meskipun dia ngembang, tapi dia jadinya agak pendek. Pendek itu, jadi kalau kelihatan di orang-orang yang mau beli, mereka hanya lihat lingkar luar dan lingkar dalamnya aja. Mereka tidak mau memperhatikan ketebalannya. Gitu. Nah, ini kalau setelah diperhatikan nih, sudah tidak ada gerundel-gerundel, udah kita tinggal tuang sini. Tuang ke situ langsung masuk ke oven gitu? Oven, udah. Nah, ovennya itu, jadi awalnya kita start colokin dulu ovennya, apinya harus rendah, sekitar, beda oven, beda ukuran. Kalau punya saya yang merek Sinora itu sekitar 110-120, kita biarkan sekitar 5-10 menit, terus loyang langsung dimasukkan. Itu sekitar 1 jam. 1 jam? Gitu aja. Oke. Ya, oke. Saya kembalikan ke Meli untuk dilanjutkan. Terima kasih Meli, terima kasih Yopi. Berarti ini sebentar, Ciuli. Thank you, Ci. Ciuli tinggal masukin ke oven, akan menunggu berarti ya? Nunggu 1 jam. Tapi saya sudah ada bikin yang jadinya. Oke. Kita kembali ke Cimeli, silakan Ci. Nih, panci saya sudah mulai berbunyi nih. Kedengeran nggak bunyi-bunyinya? Kelihatan nggak dia punya ini mau berbunyi. Tadi yang ini saya udah berbunyi nih. Berarti nanti dia udah mau, yang nasi ini udah berbunyi, udah mau proses. Ada waktunya nanti dia bisa matang. Sekitar 15 menit dari bunyi-bunyi itu dia bisa matang. Jadi kayak. Tapi nanti saya ada siapin nasi yang udah jadi, takut ini nggak keburu matang.
Berarti sistemnya sama kayak rice cooker sama ya. Kalau udah mau matang dia bunyi gitu ya. Rice cooker kayaknya nggak bunyi deh. Saya bunyi cetek. Nah, itu tanda nasi udah matang. Oh iya pindah mau pindah mau pindah ya. Iya, Nah, bener. ini udah mau ini ya. Udah karena dia pakai ada bayam jadi saya mesti cepet-cepet. Nah, ini dia tanda katup valve-nya ini naik. Jadi tandanya dia sudah mencapai suhu 83 derajat, jadi harus diturunin ya. Oh, Jadi kita turunin cepet-cepet dan saya akan ambil bayamnya biar nggak overcook ya, namanya Iya, overcook. Kelihatan nggak ini jauhi? Nah, enaknya gini, panci ini ada pegangan handle-nya, bisa dicopot buka, copot buka. Jadi kalau di dapur ada anak kecil, ini ada handle-nya. Oh, bisa copot. Jadi kalau di gitu dapur ya? ada anak kecil, ini saya matikan aja ya apinya ya. Saya karena udah nggak pakai, udah matang ini. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Brokolinya tetap hijau, wortelnya sudah matang, terus masih ada airnya. Iya. Airnya tidak habis, meskipun tadi saya pakai 5 sendok air, tapi di sini masih ada airnya. Nah, itulah keunggulan dari salad master. Ini salah satu keunggulannya. Jadi ini bayamnya tetap warnanya hijau, kita akan tata nanti ya. Saya keluarin dulu ya, kalau tetap taruh di panci, dia bisa matang Yopi, meskipun apinya dimatikan. Karena ini pancinya masih menyimpan panas. Jadi saya keluarin buat nanti kita akan decorate di bibimbapnya ya. Siap. Nah, tuh. Jadi sayurannya tetap hijau. Jadi orang yang pakai salad master ini suka karena kita akan merebus sayuran itu dengan sedikit air saja. Kenapa sedikit air? Kenapa sedikit air? Karena kalau sayuran dipakai banyak air, vitamin sama mineralnya ini kerendam sama si air. Kerendam sama air, tapi kalau pas sayuran kita matang, kita kan nggak minum sama airnya kan. Nah, berarti itu vitamin mineralnya itu larut ke dalam airnya itu. Nah, kita kan cuma makan sayurannya aja gitu. Kayak misalnya kita rebus gado-gado gitu, Yopi. Rebus gado-gado kan sayurannya yang dimakan kan, air rebusannya kita buang dong. Iya dong. Padahal air rebusannya itu yang banyak vitaminnya loh, manis. Kalau masak di salad master, sayuran itu menjadi manis. Jadi anak-anak kalau yang biasa nggak suka sayuran, dia akan suka karena sayuran itu sebenarnya manis sekali. Ini kayak wortel ini manis sekali. Nah, ini udah selesai. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi aku barangkali kelupa. Itu masaknya sudah ada waktunya di situ ya, Ci ya? Enggak ada. Waktunya itu ini, katup ini yang bunyi-bunyi ini yang membuat kita ingat kalau kita lagi masak, biasa kan ibu-ibu suka lupa habis masak ngerjain apa. Ntar dapur kita ada lagunya, ada gini klik. Kita ingat kita lagi masak. Kadang kayak kalau saya udah ngurus anak, ini tuh lupa. Jadi ini ada bunyinya, ada reminder buat kita nih, udah matang nih gitu. Remindernya berarti supaya bisa tahu juga sayurnya supaya nggak overcook gitu ya? Ya, benar. Oke. Sekarang kita mau ini ya, masak ini, tumis daging ya. Sebelumnya pancinya harus dipanaskan dulu. Tadi saya udah panaskan ya, coba saya nyalain sebentar. Kenapa pancinya harus dipanaskan? Kenapa harus dipanaskan dengan api sedang? Kenapa harus dipanaskan? Supaya nggak lengket. Supaya pas pada kita oseng-oseng nggak lengket. Karena ini kan bukan panci anti lengket seperti teflon gitu yang ada anti lengket. Ini enggak. Ini nggak ada anti lengketnya, tapi kita masak nggak lengket. Itu berarti ini dipanaskan kosong-kosong gitu, nggak ada minyak, nggak ada apa ya? Kosong, nggak ada. Nah, kita tes nih, tes panas nih, udah panas atau belum pancinya nih, kita ciprat air Yopi. Nah, kalau gini belum. Dia mesti panas, baru nanti kita masak goreng telur kah, kita dadar, kita oseng-oseng apa, itu nggak lengket. Tapi mesti panas ya, itu rahasianya gitu. Mesti panas, kalau nggak panas, nanti pasti lengket. Kayak kita dadar telur, pasti lengket. Itu karena nggak panas. Nah, itu sampai ada butiran air tuh. Kelihatan nggak? Itu karena Cici kasih air sedikit yang ngetes ya? Ini saya ciprat air untuk tes panas. Biasa kalau kita tes panasnya itu dengan menciprat air, terus dia keluar butir-butir air ini, menandakan si panci ini panas. Nah, kalau udah panas, aman deh. Kita mau masak apa, nggak lengket. Nah, ini pertama kita gini ya, tumis ini. Tumis ini kan tadi udah dikasih minyak wijen, jadi saya nggak mau pakai minyak lagi. Pakai minyaknya dari wijen itu aja. Jadi kita ini di salad master ini mengurangi minyak ya, Pi. Jadi masak apa juga kurangin minyak. Gitu. Jadi lebih sehat.
Ini bukan kentang Yopi, ini paprika. Oh iya, maaf. Paprika kuning. Oke. Paprika. Nih, paprika kita oseng sebentar. Habis itu kita tutup aja. Cepet kok. Jadi nggak buang waktu. Jadi cepet gitu. Saya mau masak apa kalau pakai salad master itu cepet. Oke. Nah, ini kan kita tutup aja. Nanti sebentar aja saya angkat. Nah, nanti kita kalau masih ada waktu, saya akan dadar telur nih. Pakai sedikit air aja. Tapi nanti dulu ya. Kita ini dulu. Sebentar aja nih kita tumis. Kita tumisnya satu-satu ya. Biar nggak ini. Biar nanti bisa dekoratnya bagus. Nggak kecampur-campur. Sebenarnya kalau mau praktis, semua dicemplungin aja lebih cepat. Temen kan lebih cepat kalau satu-satu. Kita nggak usah lama-lama. Siap. Nggak usah lama-lama, masaknya sebentar aja. Kenapa Yopi? Nah, itu taunya nggak usah lama-lama ngelihat dari teksturnya gimana tuh cara ngelihatnya tuh? Agak itu layu. Agak layu ya. Agak layu. Tapi jangan kelayuan agak gitu. layu. Ya, jangan kelayuan. Agak layu sedikit karena ini paprika juga bagus ya buat ini ya. Ini manis rasanya. Ini udah ya, saya keluarin ya. Sorry. Nih kita masukkan ini nih paprika merah ya yang tadi sudah dimarinate. Oke, jadi ini panci nggak usah cuci-cuci, ganti-ganti, pakai aja terus ya. Oh gitu. Okay. Nah saya tutup ya biar cepat. Sementara ini ada yang nanya nggak ya? Teman-teman ada yang bertanya, kalau nggak jelas boleh nanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya utang dulu jawabannya. Iya, teman-teman barangkali ada yang mau nanya silakan. Barangkali kayaknya teman-teman yang lain lagi ini harus nyimak ini. Nah, oke ya. Terus udah gitu gini. Jadi kalau saya pakai ini ya masaknya jadi apinya sedang aja, nggak usah api besar-besar Yopi. Ya. Jadi irit gasnya. Irit gas terus nggak usah pakai minyak kan tuh kan nggak lengket. Ini udah ya, jangan lama-lama. Nih kita akan cah si ini jamur. Mungkin jamur agak lama ya karena dia itu ya. Sampai dia lemes ya jamurnya. Ada pertanyaan tuh. Kenapa? Itu sayuran dicampur semua warnanya nyampur enggak tuh? Enggak ya. Sayuran enggak ya. Sayuran dicampur. Tadi kan sayurannya tadi brokoli, wortel dengan bayam. Enggak nyampur. Itu masih tetap utuh, brokolinya masih cantik. Ini bayamnya masih segar. Oh iya. Ini udah matang semuanya nih. Enggak nyampur. Nah, ini lagi numis ini jamur shiitake. Kalau nggak mau pakai jamur juga nggak apa-apa. Ini nggak baku ya. Semua bahan-bahan saya nggak baku harus pakai ini. Enggak. Jamur itu bukan baku berarti itu opsional ya? Nggak baku, opsional. Terserah ini sebenarnya bahan-bahan. Ya, sebenarnya bahan-bahan ini opsional. Nggak harus harus ini. Enggak. Karena yang masak, yang makan kan kita. Jadi terserah kita mau pakai apa gitu ya. Oke, terus ini udah selesai nih Yopi. Terus saya sudah bikin acar. Acar nih. Saya sudah marinate. Timun ini saya pakai timun Jepang. Dicuci bersih. Terus dikasih garam. Ya. Dikasih garam, terus dibuang, airnya dicuci lagi. Saya biasanya suka rendam air es biar dia garing. Nanti ininya garing. Habis itu habis garam, digaramin, dibuang, pakai cuka apel dengan gula, udah gitu aja. Jadi kalau ada yang suka pakai bawang merah, pakai cabai rawit hijau juga boleh, tapi saya nggak suka, jadi saya nggak masukin. Ini saya udah marinate, dikasih asinan ini biar ntar makannya nggak enek Yopi, biar nggak enek karena itu ada daging ada apa, jadi bikin enek. Jadi kita campurin ada rasa-rasa asin-asin gitu ya. Asin-asin asap. Ini satu lagi. Asinnya gitu ya. Terus ini satu lagi ada ini. Kimchi. Apa namanya? Si kimchi. Tapi kimchi ini aku nggak bisa bikin. Aku nggak bisa bikin ini ya. Saya beli. Oh itu jadian berarti? Ini jadian. Jadi mau kasih ini juga boleh opsional ya. Ini buat makannya temennya si kimchi. Oke. Nih udah begini nih. Udah bunyi nih. Kedengeran nggak suara bunyi? Iya kedengeran bunyi tuh.
Nah, bunyi tandanya dia udah cukup suhu di dalamnya, kita harus aduk. Nah, ini karena tadi juga saya nggak pakai minyak, karena tadi udah pakai minyak wijen ya. Nah, ini udah layu, udah oke nih, kita masukkan. Oke. Sambil fokus ya, Ci. Ada yang komen kayaknya fokusnya jadi pada tertarik tuh, Ci. Cakep pancinya. Pancinya bagus nih, jadi masak sehat. Bener, nggak perlu pakai minyak. Setuju, nggak pakai minyak. Nah, terus ini satu lagi saya lanjut. Dengan ini saya masak si daging, saya nggak masukin minyak juga. Karena daging ini tekstur yang USB slice ini teksturnya ada minyaknya. Jadi kita pakai minyaknya si daging aja. Kita nggak perlu tambahin minyak lagi, nggak perlu. Oke, ini masukin aja. Bener. Dagingnya harus dari good meat nih, supaya nggak ada minyaknya nih, bagus nih. Ini satu lagi yang bagian lokat juga bisa. Jadi yang ini kalau ini yang nggak ada minyak, jadi saya campur ya. Iya benar. Nah gini. And then kita ini aja ya, tutup ya. Tutup, kita tutup dulu, nanti baru kita aduk-aduk. Nah udah. Nah gini. Gitu Yopi. Sambil nunggu ini saya nanti mau praktekin mendadar telur dengan panci salad master, tapi minyaknya sedikit aja. Oke. Nggak perlu banyak minyak. Cik, kayaknya ada yang nanti sambil ini matang. Tadi pancinya merek apa itu? Salad Master ya? Iya, Salad Master, ya benar. Itu satu set panci wajan dan lain-lain berarti? Satu set? Apa satu-satu? Sebenarnya dia boleh jual satuan. Juga bisa beli satu set. Cuman satu set biasanya lebih murah harganya dibandingkan beli satu-satu gitu. Ya, berarti tetap satu set itu pasti akan lebih murah gitu ya pancinya. Nah, ya. tuh. Mungkin kalau kayak gitu belinya ada di mana aja, Ci? Apakah ada online-nya? Oh, enggak. Salad Master enggak ada online-nya. Siapa yang tanya ya? Tapi Hana sama Pak Jonathan. Ngelek nih. Yang tanya Ibu Hana sama Pak Jonathan tadi. Ngelek nih. Halo, Ci. Suaraku masuk, Ci? Oh. Masuk. Sorry. Ya. Tadi yang nanya Hana. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Salad Master ini karena produk maksudnya bisa dibilang bukan seperti panci yang di display di toko-toko. Jadi kami tidak ada toko, tidak ada showroom, kami hanya ada dealership, dealer yang menjual karena Salad Master sudah ada di 40 negara, ada 400 dealer. Nah, salah satu dealer saya, dealer Yes itu ada di Jakarta di daerah Puri. Nanti kalau misalnya tertarik untuk panci ini, mau tanya-tanya boleh lewat saya juga boleh. Nanti karena saya adalah konsultan di Salad Master. Konsultan itu istilahnya mengajarkan masak sehat gitu. Cara pakainya juga. Cara gitu, masak, ya? Cara pakainya. Gitu. Berarti kalau yang tertarik, boleh beli satuan, boleh beli set, karena beli set lebih murah. Iya, nah ini udah mulai bunyi nih Yopi. Mulai bunyi ya, oke. Ya teman-teman kalau yang penasaran pancinya mungkin nanti boleh kontak Cimeli ya. Iya boleh, nanti ditulis aja di kolom chat. Kalau ada yang mau tahu kontaknya Cimeli boleh hubungi saya ada di nomor handphonenya saya sebut di chat ya. Kalau misalnya boleh. Saran. Nanti saya kasih nomor Cimeli kalau ada yang mau tahu. Oke. Ini daging nggak boleh dimasak lama-lama Yopi, karena nanti alot. Oke. Karena tekstur sapi itu nggak boleh masak lama-lama, bisa alot. Nah ini udah mulai ini tuh umaminya keluar tuh. Tuh dia punya gurih-gurih dari sapi ini sendiri. Anggrek. Dia boleh semua dipindahin ke anggrek nggak? Boleh. Soalnya kok pada tombol ini ya, join. Ya, oke. Aku jadiin Edi sama Koluki host dulu ya. Biar boleh. Aku host tapi lo nggak bisa mindah ya, Yop ya? Nggak bisa ya? Udah di-assign, cuma dia mesti admit. Gue nggak bisa, nggak ada assign. Aku masukin semua ke di anggrek ya. Iya, anggrek aja nih. Udah selesai ya? Udah. Oh, jadi masuk ke anggrek semua ya, Pak? Iya. Oke, makasih ya.
Ini panci dulu biar panas. Kalau nggak panas nanti kita dadar telurnya. Kelihatan. Siapa itu? Nih kita pakai ini ya, dioles aja minyaknya. Dioles aja, terus kita dadar si telur ini. Nah, dadar telur begini biar cakep berapa menit nih, Ci? Nih, kalau saya biasanya suka ditutup. Ini kan namanya telur. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Ini kita tutup aja. Nanti sebentar kita buka. Harus diliatin juga, takutnya dia terlalu matang nanti nggak cantik. Nah, ini sambil nunggu ini. Saya lihat nasi saya udah mau matang. Oh, nasi saya 4 menit lagi matang nih, Yopi. Jadi kita bisa pakai, sebentar kita dekorate. Bentar ya, saya beresin ini udahan. Nah, ini sapinya sudah jangan lama-lama, nanti dia overcook nggak enak. Sudah matang nih. Nanti kita buat dekorate-nya ya. Nah, kita lihat telur kita. Ini masih belum ya, belum garing bawahnya. Kita tunggu sebentar lagi. Dagingnya menggiurkan. Ini efek kualitas good meat-nya kali ya? Ya, boleh beli kalau kalian suka daging. Bisa aja lihat di Instagramnya dia jual apa aja ya. Saya sering belanja, beli saikoronya juga enak, beli sirloinnya juga enak. Ci Yuli udah mau forum tanya jawab belum ya? Apa belum? Ci Yuli. Apa mau tanya, mau kuis nggak? Kuis dulu. Boleh. Kuis dulu nih ya. Sebentar. Sebelum masuk ke kuis, coba teman-teman nanti pas ada kuis boleh cepet-cepetan untuk ngechat ya. Yang menang yang ngechat pertama. Siap ya? Yang ngechat pertama yang jawabannya benar. Ya, yang ngechat pertama yang jawabannya benar. Jawabannya benar. Mesti dikasih waktu kali ya, biar ntar nggak masuk terus chatnya. Ya. Apa tuh, Ci? Pertanyaannya, Ci? Nih, siap. Udah siap? Udah. Oke. Saya tadi waktu awal saya menjelaskan bahwa moto Salad Master. Bagi teman-teman yang tahu moto Salad Master itu apa? Ayo, moto Salad Master apa? Ini udah nih. Nggak lengket. Yopi, nggak lengket. Iya, betul. Oke, sudah ada jawabannya. Moto Salad Master itu apa? Moto Salad Master. Kayaknya mereka masih melihat-lihat nih. Searching. Moto Salad Master. Moto Salad Master. Nanti dapat hadiahnya dari panitia menyediakan ada beberapa hadiah ya. Jadi saya kasih 2 kuis. Bisa juga ada dapat apron cantik ini ya dari Home Leaf ya nih. Ada apronnya bisa 2 lapis. Tuh siapa yang jawab? Yang pertama ada ini belakangnya. Ko Budi nggak lengket, bener nggak? Enggak, kita close Bukan. dulu. Udah close belum? Bukan. Yang pertama ada siapa lagi jawabannya? Saya Nih, Martini, We Change Lives. Nah, itu benar. Siapa itu? Linda Susanti ya? We Change Life itu adalah moto Salad Master. Oke. Dapat ya. Cilinda, aku Japri minta nomor WhatsApp ya, Ci. Oke. Boleh WhatsApp. Saya taruh di mana WhatsApp-nya? Di chat, Ci. Selamat ya buat pemenangnya ya. Berarti itu nyimak saya punya ngomongan ya, Cilinda ya. Selamat ya, teman hadiahnya buat senang-senang hati ya. Mau nyobain masakannya juga sih sebenarnya. Mau nyobain masakannya, Cilinda posisinya di mana ya?
Saya di Jakarta. Oh, oke. Door prize dapat salad master. Waduh, kalau door prize salad master saya belum bisa nih. Belum dapat nih kalau door prize-nya salad master. Nih, nasi saya sudah matang, masakan saya sudah siap, sudah selesai, kita akan plating ya. Bentar ya, kita plating sebentar aja. Ya. Si Linda boleh baca chat, Ci. Boleh WhatsApp ke handphone saya juga. Apakah mau lanjut pertanyaan kedua atau saya plating dulu? Boleh plating dulu aja kali ya. Sambil Cici bisa lebih fokus. Plating. Supaya lebih cakep. Lebih fokus ya. Nih nasinya udah matang, kelihatan nggak ya? Saya pindahin kamera sebentar. Oh juga kita masih nunggu Ciuli, dia masih kuenya masih di baking. Walaupun Nah ini nasinya sudah matang nih, teman-teman, nggak lengket tuh. Kelihatan nggak? Ya. Nah kenapa memasak nasi di salad master itu enak jadinya, beda rasanya dengan seperti kita memasak di rice cooker ya. Kalau anak kecil yang pertama kali waktu saya beli salad master, anak saya langsung bilang, nasinya langsung lain loh mah, terasa gitu. Anak kecilnya tahu barang mahal ya. Nah, kita akan plating. Susah nggak ya? Mahal, beda. Oke, nih ya, kita plating. Biasa kalau bibimbap ada orang yang suka pakai telur rebus, telur mentah di atasnya ditaruh gitu ya. Itu juga bisa ya, nanti saya juga akan bisa seperti itu. Ini nasinya sudah matang ya. And then kita plating. Kelihatan nggak, say? Oke, kita masukkan brokolinya, kita decorate di sini. Terus kita masukkan wortelnya, warnanya biar cantik ya. Terus and then dagingnya. Nih, masukkan dagingnya. Terus kita dekorate dengan ini. Yang warna kuning ya. Bayamnya. Kita masukkan dagingnya lagi. Terus paprika merah. Masukkan acarnya nih. Saya kan taruh telur di atas sini ya. Nggak kelihatan. Telurnya buyar. Satu lagi ya. Aku jadi lapar. Kita pakein minyak wijen, wijen ya. Telurnya hancur. Itu nanti dipanasin lagi buat. Nah, karena kalau mau makan yang ada kira-kira seperti nasi yang berkerak-kerak, kita boleh langsung panaskan lagi. Oke. Karena ini tadi baru matang, semuanya masih panas. Kalau kita makan, kita aduk-aduk. Ini kuning telurnya udah hancur nih. Oke. Kalau nggak mau begini, kita masukkan telur ini juga boleh. Nih, kita atasnya ditaruh ini. Masukin ke sini. Oke. Pindahin sini aja deh, nih. Karena telurnya hancur. Siap. Nih, udah jadi.
Kalau mau pakai saus merahnya ya, boleh ya, saus merahnya ya. Apa itu namanya? Kita Gochujang ya? dressing. Gochujang. Iya, mau pakai itu juga boleh. Nah, kasih temennya sama kimchi. Finish. I'm finished. Oke. With this. Satu pertanyaan lagi. Udah Boleh? mau dikasih pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Pertanyaan kedua nih, siap-siap nih buat dapat door prize-nya nih. Siap? Oke. Tadi saya menjelaskan metode memasak salad master. Seperti apa metode memasak salad master? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada bunyi klik-klik-klik gitu. Metode memasak salad master. Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah, door prize. Pakai air 3, cuma dikit, 5 sendok ya Meli? Bukan itu Ci, yang metode memasak salad master. Tadi awal-awal saya ada jelaskan metode memasak salad master. Dipanasin dulu pancinya. Api sedang, klik-klik-klik, api low. Itu benar tuh. Siapa itu? Mel Leonard. Oh iya, api sedang, klik-klik-klik, api low. Itu benar jawabannya. Yeay. Selamat. Sudah Yopi? Kok Yopi di mute kok? Sorry. Ya, Cimel Leonard, boleh ada chat, saya ada chat, minta nomor WhatsApp-nya, boleh langsung WhatsApp ke saya langsung. Oke, thank you. Mungkin kita lanjut ke Ciuli. Sebentar. Sebentar ya. Mungkin sembari menunggu Ciyuli, boleh bertanya ke Cimeli mulu. Ada yang mungkin mau bertanya kali ya? Tadi dia ada di pertanyaan di ini Ci, di apa namanya di chat, harga pancinya berapa katanya? Ada yang mau itu borong nanti nih kayaknya nih. Nanti saya japri ya. Boleh japri aja nanti boleh. Nanti di japri ya, Cimega ya. Nah teman-teman, maaf. Nah Ciulinya udah ada. Mungkin teman-teman bingung. Ini karena chef satu ini Ciuli sibuk banget nih, lagi diundang masak di tempat lain. Dia bakingnya udah jadi. Saya share video dulu bentar ya. Ini Ciuli lagi mau menuju ke tempat satunya. Tadi yang tadi itu. Satunya ya kok. Iya betul. Wow. Ini emang gak ada suara itunya Ci ya. Nah, ini udah jadi ya Ci Tahu ya? anak saya video ini tuh nggak ada suaranya ya. Ya. Nah itu boleh dijelasin nggak sih itu? Itu udah jadi ya Ci ya berarti ya? Ya, udah jadi. Jadi kan itu setelah jadi kita dinginkanlah sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kemudian untuk tesnya itu ya saya coba potong. Saya sengaja bikin yang original biar kelihatan itu kelembutan dengan ininya hasilnya. Nah, jadi kalau biasanya bantet di bawahnya itu akan ada kayak warna lebih gelap. Nah, tapi itu sudah begitu aja. Yopi, thank you. Oke. Nah, Ci, mantap. Berarti udah semua. Ciuli nggak kasih itu pertanyaan. Ciuli, ada pertanyaan Ci, mungkin Ci? Ya, boleh. Jadi yang saya praktekkan tadi, siapa yang bisa sebutkan bahan-bahan apa aja yang diperlukan? Bukan jumlahnya, bahannya aja. 5 bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue sifon tadi. Oke, cepet-cepetan Chat, siapa ya, nih? Yopi, liatin ya, saya sambil nyetir dan saya lihat. Ya, hati-hati Ci. Ini kayaknya chefnya sibuk sekali. Jadi bahan-bahan untuk yang diperlukan untuk chiffon. Boleh silakan yang bisa menjawab. Ayo, bahan-bahan yang diperlukan untuk chiffon. Ada Ci Aye. Ada, dia bilang kuning telur, putih telur, gula, garam, tepung terigu, tepung maizena. Benar. Siapa Oke, itu? benar ya. Ya. Ci Aye dulu ya. Ci Aye boleh WhatsApp saya
Oh, Ciai ya. Selamat ya, Ciai. Ciai boleh bantu Itu WhatsApp saya. hadiahnya yang Saya mana ada ya? Saya lupa dah itu hadiahnya Ya, yang nanti rolling saya. Nah. Ya, nanti dari kita. Ya, sip. Dari Nah. Alul nanti yang bantu ya. Terus Ya, pertanyaan Ciai satu lagi. boleh. Nah, sebentar sih. Ciai boleh WhatsApp saya, Ci ya. Chatnya Yopi nomornya berapa? Ya, saya ada kirim chat di ke Ciai, ada chatnya. Nomor telepon saya ada 0818982701. Sama yang Ci Leonard juga sama, boleh chat saya. Nah, boleh Ci, pertanyaan kedua apa nih? Oke, pertanyaan kedua. Ini tapi di luar dari topik masak ya. Kita ini kan ya, untuk pertanyaan ini aja basic aja. Kita ini kan tergabung di grup alumni BINUS, itu IKA. Nah, di IKA ini, ketua yang sekarang kita tahu lah, yang super cool, super ganteng toh, si Markus. Markus, ya. Ya. Nah, siapa yang tahu sebelum Markus, siapakah ketuanya? Boleh yang sebelumnya persis atau sebelumnya lagi? Boleh? Boleh, silakan. Boleh di kolom chat. Saya kasih clue. Itu orangnya udah nongol di sini nih. Pakai baju hijau. Ganteng kok. Tinggal di chat aja, tinggal di chat. Siapa namanya? Ya, ganteng kok. Ya, jadi biar nggak nanti dipikir saya atau dipikir Hana ya. Iya. Videonya udah nongol, dia senyum-senyum. Komodi maaf udah menang, Komodi udah pernah menang di sebelah ya. Cirinya ganteng. Cilina udah menang. Siapa? Cilina udah menang. Siapa yang belum? Ayo. Ya. Kohazet nama siapa? Maaf. Yang boleh ikut yang belum menang ya. Jonathan lebih dulu itu Jonathan Aditya lebih dulu tuh. Jonathan Aditya lebih dulu. Ya. Oh ya, Jonathan Aditya dulu. Maaf. Aku salah nih. Kok Jonathan Aditya. Oh iya benar. Siapa? Jonathan jawabnya siapa? Matius benar. Tuh, ganteng kan? Kok jawabannya Jonathan juga ganteng tuh. Boleh WhatsApp ya ke nomor saya. Lalu ada satu pemenang lagi nih yang belum dapat nih. Kita kurang 1. Ada 8. Oke, tadi yang sudah bikin pertanyaan, Berfik 2 atau Matius yang sudah 2? Enggak, kalau tadi di kita karena peminatnya sedikit, yang datang semuanya dapat. Wah, asik. Aduh, coba saya ke sana. Everybody happy. Pertanyaan ya. Kok gua nggak dapat? Oke. Ya udah, antara Berfik atau Matius. Ini saya yang ngasih pertanyaan aja ya. Ya. Nah, ini gampang kok. Tadi kalau teman-teman ngikutin di main room, itu ada salah satu sesepuh yang berbicara memberikan kata sambutan pertama kali. Lalu pertama itu kali. Itu namanya Pak siapa? Ya, namanya Pak siapa? Saya boleh ikut jawab nggak, Yop? Nggak boleh. Saya pengen dapat hadiah, Yop. Oke, Pak. Nah, itu orangnya udah nongol tuh. Pakai baju hitam. Saya pengen dapat hadiah, Yop. Oke, Pak Hazet ya. Pak Hazet ya. Pak Hazet ya. Pak Hazet boleh WhatsApp ke nomor saya. Oke, thank you. Kita jangan keluar dulu, kita kembali ke main room ya. Ini saya close dulu breakout room-nya. Nanti akan kembali ke main room semuanya. Oke? Gimana caranya kembali ke main room? Nggak ada suaranya? Ya. Oh ya. Oh bener dah sini ya. Ya. Kenapa saya tidak bisa dapat hadiah dari Pak Sis ya?
Si Syuli bukannya tadi lagi baking kue, kok tiba-tiba di tengah jalan ini? Saya mau ikut gladi resik. Besok ada acara gebyar. Terus saya ikut mau jualan kuenya. Sekarang tiba-tiba diminta untuk ikut gladi resik. Ya udah. Udah saya bilang setelah. Multitasking. Iya, acaranya jam 10 ya mana bisa. Ini Untung tadi perkumpulan baking kuenya ibu-ibu. selesai. Kenapa? Untung baking kuenya udah selesai. Saya udah bikin duluan tadi pagi 1. Kalau itu ditunggu, itu ditungguin lebih dari 1 jam itu, Matius. Oke. Tinggal kasih ke anak-anak yang ngurusin, biarin dah. Itu pemberdayaan anak-anak namanya. Itu ya. Iya. Bro Yogi, mana nih? Matius, boleh minta tolong nggak sama Berfik sebentar? Gimana tadi cara Gimana bikinnya? Soalnya kan saya nggak ngeliat. Ya kalau saya Indomie itu pertama kita tumis bawang putih dulu. Oke. Nah setelah tumis bawang putih, langsung tuangin air panas yang banyak. Air panas yang banyak, oke. Nah terus masukinlah baru Indominya. Oke, Indomie masih mentah ya? Indomie masih mentah. Oke. Indomie sama sama bumbunya ya. Oke. Nah udah gitu terus dimasak terus sampai airnya kering. Nggak lodoh? Nah jadi memang modelnya cemek-cemek gitu. Oke. Nah terus masukin sayur-sayuran lah gitu. Jadi posisi masukin sayuran itu setelah atau sebelum mie-nya matang? Udah airnya udah mau tinggal dikit. Karena dia harus direbus juga ya sayurnya ya. Iya, kan dia kan direbus terus sampai airnya habis kan. Gitu. Nah, kalau supaya nggak terlalu, makanya tadi kenapa kita masukinnya air panas biar dia cepat menguap airnya. Biar mie-nya nggak terlalu Oke. Dan kalau bisa apinya juga agak kencang, kalau apinya gede lebih bagus lagi. Jadi biar dia lebih cepat habis airnya. Ini model kayak mie Jawa ya kalau nggak salah ya. Ya, model mie cemek-cemek gitu. Oh. Nah, kalau kita nggak terlalu suka lodo, alternatifnya jangan pakai Indomie, pakai bakmi Korea-Korea gitu. Kalau Korea-Korea gitu kan mie-nya keras ya. Lebih keras. Oke. Iya. Berarti Gitu. kalau misalnya Indomie nih, berarti pakainya Indomie goreng atau kuah? Goreng. Goreng ya. Goreng tapi bisa ya. Bayangan Kan saya sampai tadi itu airnya Indomie habis. kuah. Oke. Jadi jadinya jadi mie goreng tapi yang lembek cemek gitulah. Mie goreng Jawa. Ya. Ya seperti itulah. Mantep. Boleh. Sip, nanti saya coba. Terus kalau Berfik dong. Berfik boleh minta tolong gimana tadi caranya? Caranya bikin bandengnya ya. Pertama dimarinate dulu ya. Sambil Apa tuh marinate? Ntar lu, apa ya, tuh marinate? marinate-nya itu gampang. Kita bisa pakai cuka atau pakai jeruk. Lebih enak sih pakai jeruk nipis misalnya gitu. Nah, itu konektor antara daging ikan dan si bumbu yang udah disiapkan. Nah, sambil dimarinate itu aku panasin wajan yang udah dikasih sesendok minyak biar lebih garing jadinya, nggak terlalu lengket nantinya gitu kan. Dan wajannya memang harus yang anti lengket. Oke. Setelah itu pertama langsung dimasukin bandengnya. Nah, bagian kulitnya lebih dulu yang di bawah, lalu di dagingnya kita aplikasiin bumbunya. Bumbunya itu yang termasuk dijual sama Vicky ya, 1 set sama bandeng ya? Ya, udah 1 set, jadi udah langsung ya, tinggal diaplikasikan aja. Nah, Oke. Setelah sekian waktu kan kelihatan si kulitnya ini udah lebih garing, udah ada grillnya, udah ada karamelnya, baru dibalik bagian daging. Aduh, bikin saya ngiler aja loh. Nah, nanti fotonya yang udah jadinya udah ada. Oke. Barang yang sudah jadi tinggal dibalik aja. Kirim ke Bali.
Ya, mendingan langsung ke sini aja deh. Silakan lanjut. Tadi waktu saya masak ada eksiden. Waktu saya masak lagi ada eksiden, telur mentah tadi kan sebelum dimasukin itu jatuh ke keyboard saya, ke notebook saya. Mantap. Terus seru tuh. Jadi dari tadi ini notebooknya lengket-lengket begitu gitu. Nggak apa-apa, notebook juga pengen makan kali, Matius. MacBook Pro, MacBook Air bukan MacBook Pro. Aduh, nasib dah MacBook Air gua. Ya, saya kembalikan ke Yopi ya. Sorry Yopi, tadi penasaran. Mungkin untuk telurnya Koko Chef dan Cici Chef boleh menunjukkan hasil akhir dari masakannya? Siapa? Menunjukkan hasil masakannya biar kita foto bersama gitu mungkin. Oh, udah gua makan. Ya. Udah habis ya kok. Makannya barbar ya. Piringnya. Begitu jadi langsung gua makan tadi. Matius, piringnya share. Bungkusnya. Nah, cakep. Oh, no. Habis. Nah, mantap nih. Aku foto dulu ya. Silakan Cimeli. Ini hasil jadinya nih. Aku Cimeli. 1, 2, 3. Oke. Aku udah difoto belum? Aku udah difoto belum? Udah dong. Udah langsung. Wah, Sis Linda, thank you ya atas tipsnya ya. Jadi telurnya di hair dryer dulu ya. Ada. Iya, kalau udah matang kan bersihinnya gampang. Betul. Oke, kalau gitu sesi kita selesai ya. Ya, kok bentar, maaf. Cimel Leonard belum WhatsApp ke saya. Oh. Siapa? Untuk yang pemenang Cimel Leonard. Saya sebut dulu yang tadi yang menang untuk ada door prize-nya, ada Cilinda itu sudah WhatsApp, Ci udah WhatsApp, Kojonatan udah nomor WhatsApp-nya, Cian udah WhatsApp juga. Yang belum ada Cimel Leonard sama Bro Mario sudah ada nomor WhatsApp-nya? Lucky, Bro Mario udah ada kontak kasih nomor handphone? Belum ada. Ko Mario sama Bro Budi tadi belum ada. Gua ada PM belum dibales ya. Ko Budi udah ada nomor WhatsApp-nya, tinggal Mario. Ya. Mario boleh WhatsApp. Oke. Mungkin nanti di grup juga WA grup dicari aja ya. Mesti ada ya. Boleh mungkin bisa ditanya itu yang mana gitu kan, di grup yang mana gitu kan. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Sekali lagi thank you semua buat teman-teman ya atas waktu yang telah diberikan ya. Nantikan acara Bika yang berikutnya ya. Kita bikin yang seru foto lagi. sama dulu. Kita mau foto bersama dulu. Foto bersama saya buka nih maskernya. Ya, buka yuk semua yuk videonya. Cici, nanti ada polisi di band lagi, Ci. Nggak apa-apa, polisinya CS sama saya. Asik. Polisinya kasih sifon. Bener. Aduh, sumpah itu Bandungnya bakar-bakar gimana gitu, jadi lapar. Aduh, saya tunggu kirimannya dari Fik aja dah. Jadi foto nggak nih? Foto, kirim teman-teman. Aba-aba dong. Teman-teman yang lain masih pada malu-malu nih. Videonya belum dikeluarin. Buka dulu videonya. Videonya Yuk, boleh aba-aba yuk. 1, 2, 3-nya dulu. Iya. Nanti aku kasih aba-aba. Kayaknya teman-teman belum pada buka videonya semua nih. Mungkin lagi coba praktek langsung Indomie-nya kayaknya tuh.
Soalnya Indomie udah habis duluan. Saya nggak dapat jatah dari Matius, jadi langsung praktek dah. Aduh, jangan sampai nih telur gue jatuh lagi nih, mau gaya. Lo ya, ngomong dulu kapan mau dipoto. Ya, oke. Teman-teman, kita foto ya. Ini cuma 2 halaman. Mana boleh buka foto, boleh buka. Aduh, di mana nih parkir? Bilang dulu ya kapan fotonya. Bro Mario, nanti. Ya, Bro Mario jangan lupa WhatsApp saya. Mukanya udah kelihatan. Oke, saya foto ya, aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Halaman keberapa nih? Saya nggak tahu. Di halaman kedua saya ya. Nanti sabar aja dulu. Sebentar. Saya parkir di mana? 1, 2, 3. Oke. Nadine sama Koluki masuk. Udah screenshot-nya? Aman? Oh, udah aman. Oke. Thank you untuk para sponsor. Ada Homelive ID, Aselis Lentra Indonesia, dari Good Meat juga, sama dari Favor Indonesia. Boleh masuk coba lihat-lihat di Instagramnya. Itu saya ada share di chatnya. Boleh juga itu tadi. Ada terima kasih buat Homelive, Good Meat, Aselis, dan Favor Indonesia untuk sponsorship-nya. Nah, buat teman-teman bagi mau yang ingin join grup BIK, boleh hubungi saya di nomor handphone WhatsApp saya, ada di 0818 982701 jika ada yang mau tertarik untuk grup BIK. Tapi ini hanya untuk binusian ya. Kalau yang non binusian boleh WhatsApp juga, akan ada grup BIK Friends untuk teman-teman BIK. Gitu. Oke, udah silakan, acara sudah selesai. Mau nongki-nongki ngobrol bareng sambil makan bareng di Zoom boleh, tapi jangan lupa dikirim ke yang saya lagi ngomong ya. Buat teman-teman yang masih mau stay di room, mau ngobrol-ngobrol, monggo ya. Kita masih nunggu-nunggu di sini. Buat yang mau tinggalkan, silakan. Yang mau nanya-nanya soal masak-masak, silakan ya. Mau ngobrol ngalor ngidul, silakan, bebas. Teman-teman jangan lupa ada boleh mengisi link survei. Ada dari Ibu Hana, ada kirim juga link survei untuk perkembangan acara kita berikutnya. Boleh diisi surveinya juga.